innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Betul nggak kalau manusia itu zalim? Betul nggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi li'adai afdali ta'at wa iktisabi akmali syahadat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang amanah ketika sudah diberikan tanggung jawabnya. Sebab amanah ketika dilakukan dengan tanggung jawab, maka Allah akan memberikan kemudahan dan akan memberikan pahala yang sangat besar dalam hal apapun itu. Sehingga apa-apa yang terjadi di sekeliling kita yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa nilai-nilai keislaman itu sangat luas ya, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan sosial, kehidupan manajemen, ya kan, kehidupan politik dan kehidupan keuangan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil dari bagian-bagian itu sehingga memahami Islam itu harus secara komprehensif, bukan secara parsial. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala karim astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadati nabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat. Salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para
alimil ulama, satid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Ketua Mushola Al-Musaddiq beserta seluruh jajarannya, Bapak Haji Suwoto, penasihat Bapak Haji Sukron, Pak Wawan, Pak Anjar, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir di kesempatan taklim subuh pada pagi hari ini. Puji teriring syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita sanjungkan, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah dengan berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita senantiasa dirikan. Mudah-mudahan ini menjadikan ciri-ciri kita sebagai orang yang mukmin, yang insya Allah menjadikan salah satu tujuan kita agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tentang perintah untuk menjaga amanah, atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar amanah ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena amanah ini pertama-tama diumumkan, ya, disampaikan, dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada manusia, tapi amanah itu disampaikan kepada langit, kepada bumi. Ya. Amanah apa? Ya, amanah dalam rangka untuk menjadikan khalifah di kehidupan dunia ini. Sebab sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dulu langit, Allah menciptakan dulu bumi. Nah, berkaitan dengan amanah ini yang telah kita jadikan judul kajian, kenapa kita harus memelihara amanah? Karena amanah itu terus nanti akan dipertanggungjawabkan di saat kita dibangkitkan di hari kiamat. Sehingga amanah terbesar ini adalah bagaimana amanah di dalam menjalankan agama Allah. Dan amanah ini Allah mengemukakan kepada langit, kepada bumi, dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menyampaikan amanah ini, mengemukakan amanah ini kepada siapa? As-samawat, langit. Ya. Jadi ditawarin itu langit, ya, tentang amanah yang sangat besar ini. Wal ardi, bumi, Pak, ya. Wal jibali, dan gunung, ya. Makhluk besar nggak ini bumi? Besar. Langit makhluk besar nggak? Besar. Wal jibal, gunung besar nggak? Besar. Bahkan kalau gunung sudah batu, wah itu luar biasa. Bisa luluh lantah bumi ini. Jadi kami telah mengemukakan amanah itu 'alas samawati wal ardi wal jibal. Langit,
bumi, dan gunung. Ya. Tapi apa kata mereka? Fa'abbaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka enggan untuk mengambil amanah itu. Nggak berani, gunung nggak berani, langit nggak berani, bumi nggak berani. Kenapa? Karena khawatir amanah ini mereka berkhianat, tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gunung aja nolak, Pak. Ini kira-kira kalau di kehidupan manusia ada sesuatu yang sekiranya itu bikin popularitas, orang pada berebut nggak? Berebut. Ya. Jadi makhluk selain manusia itu juga hidup, Pak. Langit, bumi itu hidup. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, gunung tidak mau ngambil amanah ini. Kemudian langit tidak mau mengambil tentang amanah yang besar ini. Bumi tidak mau mengambil amanah ini. Kemudian wahammalahal insanu, lalu diambillah amanah itu oleh manusia. Makanya kalau mau pencalonan presiden pada rebutan enggak? Rebutan. Ya. Karena apa? Satu, bisa mendatangkan popularitas. Yang kedua, bisa mendatangkan kekuasaan. Makanya manusia berebut. Karena memang manusia itu begitu besar syahwatnya. Sehingga wahammalahal insanu, amanah itu diambil oleh manusia. Nah, manusia ini ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Maka dalam Islam ketika menentukan sesuatu itu berdasarkan apa? Musyawarah. Ya, orang yang pantas, orang yang layak, orang yang siap. Nah, kalau di kehidupan modern kan enggak, Pak. Siapa yang berani, siapa yang punya duit. Walaupun pada akhirnya itu bertolak belakang dengan amanah. Sedangkan amanah itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sehingga kemudian dicap innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Betul nggak kalau manusia itu zalim? Betul nggak? Betul. Kira-kira manusia bodoh nggak? Bodoh. Ya. Karena banyak sekali manusia yang menzolim manusia yang lain. Manusia serakah begitu dengan keserakahannya. Kita baru mendengarkan berita orang yang meninggal di Kalideres, ya. Satu keluarga. Meninggal satu keluarga itu ada berapa? 4 orang. Tapi ketika divisum ternyata meninggalnya bukan karena penganiayaan. Apa? Kelaparan, coba bayangkan, Pak. Coba. Kelaparan sampai tulangnya kering, isi ususnya tidak ada makannya. Siapa yang berdosa, ya, Pak? Tetangga. Ya. Bagaimana ketika ada orang miskin di sampingnya, kemudian dia tidak peduli, sedangkan dia makan enak. Nah ini, coba bayangkan. Sampai ada orang meninggal dunia karena kelaparan. Zaman sekarang itu masih ada orang meninggal karena kelaparan. Padahal sekarang kan sudah zaman WA, ya kan? Zaman itu dan sebagainya. Ini sehingga dikatakan innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim. Sesungguhnya manusia itu bodoh. Kenapa? Karena amanah ini bukan hanya sekedar saya mau, tapi apa yang ada di dalam pegangan itu benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak gampang, Pak. Lah amanah itu kepada siapa? Ya kepada semua orang, cuman tingkatannya berbeda-beda. Ya. Kalau orang hidup kemudian dia memiliki tanggung jawab, maka tanggung jawab yang apa menjadi salah satu pegangannya itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai-sampai langit nggak kuat, saya nggak siap. Nggak siap. Gunung yang begitu besar nggak siap. Ya, manusia, ya, manusia.
Karena manusia itu begitu nyalinya sangat besar dibandingkan makhluk yang lain, Pak, ya. Bisa menundukkan gunung, bisa menundukkan yang lain. Yaitu tadi ada orang-orang yang bisa benar-benar memegang amanah, tapi lebih banyak orang yang tidak memegang amanah, sehingga nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di pinggir surga, itu mereka saling menuntut. Pertama mereka menuntut Nabi Adam, ya, dengan kehidupannya, dengan seperti ini dan sebagainya. Apa yang mereka minta? Minta pertolongan Nabi Adam. Sebab apa? Yang sebab menyebabkan keluar dari surga adalah Nabi Adam, karena manusia asalnya kan dari surga. Maka gara-gara Nabi Adam kemudian orang ini hidup di dunia ini. Sehingga dengan segala sesuatu yang ada, mereka menuntut kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa untuk memberikan syafaat, saya tidak bisa untuk memberikan pertolongan. Datanglah kamu kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim itu mendapat gelar apa? Khalilullah, kekasih Allah. Ya, kasih Allah kan Pak ya. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Ya sama kalau dalam kehidupan ini kan orang-orang yang punya kekuasaan sama-sama. Maka sebenarnya seorang pemimpin itu menjadi pelindung bagi rakyatnya. Kalau sebuah negara tidak ada pemimpin, ya rakyatnya bisa juga pontang-panting. Nah kemudian datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim karena beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Kemudian Nabi Ibrahim, mereka didatangin oleh umat manusia pada waktu itu untuk dimintain syafaat, dimintain pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim pun angkat tangan, saya tidak bisa. Cobalah kamu datang kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah mendapatkan gelar kalamullah. Datanglah Pak manusia kepada Nabi Musa untuk minta syafaat, minta pertolongan. Dari tanggung jawabnya, dari segala apa yang telah diperbuatnya. Karena Nabi Musa ini adalah merupakan nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa kemudian angkat tangan, saya tidak bisa. Coba kamu datang kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah ruh, ya. Nabi Isa itu adalah ruh Allah. Sehingga kelahiran Nabi Isa itu bukan melalui sebuah pernikahan, tapi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meniupkan ruh di dalam rahim ibundanya yang bernama Maria. Nah ini, sehingga Nabi Isa itu banyak mukjizat yang sangat luar biasa, termasuknya bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian Nabi Isa pun angkat tangan, nggak bisa. Ya. Nabi Isa tidak bisa. Kemudian coba kamu datanglah kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah merupakan nabi bagi seluruh umat manusia. Sehingga beliau adalah khatimul anbiya. Beliau juga merupakan penutup para nabi. Maka disinilah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunnullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau khianati Allah dan jangan engkau khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkhianati Allah, kita mengkhianati Rasul, siapa yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat? Itu Pak ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la takhunnullaha wa rasulah. Jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul. Sehingga orang yang rame-rame tadi kepada Nabi Adam nggak bisa, kepada Nabi Ibrahim nggak bisa, kepada
Nabi Musa nggak bisa kepada Nabi Isa nggak bisa. Maka disinilah di ayat yang kemudian Allah memerintahkan, hai orang-orang beriman, jangan kau khianati Allah. Nah, salah satu kita menjaga tentang fardiyah kita, kewajiban sholat 5 waktu, termasuk orang-orang yang menjaga amanah agama ini. Nah, kalau orang meninggalkan sholat berarti meninggalkan amanah. Amanah apa? Agama. Amanah apa? Amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena perintah sholat adalah perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada umatnya di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti yang akan menjadi saksi di akhirat adalah nabinya. Nah, kalau seandainya manusia sudah bersaksi kepada Allah, sudah bersaksi kepada nabinya, maka nabi akan bertanggung jawab kepada umatnya. Asalkan umatnya itu taat kepada ajaran-ajarannya. Ini bapak-bapak sekalian. Kemudian watakhunu amanatikum, dan janganlah engkau mengkhianati amanah kalian tuh. Jadi kita juga punya amanah apa? Sebagai segmen manusia terhadap tanggung jawab diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui semuanya itu. Ini kalau kita berbicara tentang amanah sangat luar biasa. Nah, termasuk kehidupan manusia dalam keluarga. Ya. Kalau orang dalam tujuan pernikahan itu apa, Pak? Orang menikah nih, kalau kita dari segmen amanah yang terkecil, tujuan pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Disingkat apa sekarang, Pak? Samawa. Zaman modern itu udah singkatan semua. Samawa. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, tenang. Jadi dalam keluarga itu harus tenang. Kehidupan manusia itu, yang tadinya nggak punya istri, ya, yang masih bujang atau yang ya, atau mendapatkan jodoh lagi, ya tadi misalnya, kemudian dia membangun keluarga, harus sakinah. Kita bisa merasa tenang ketika di dekat dengan istri kita, istri kita merasa tenang seperti ketika ada di hadapan kita. Yang menjadi masalah ketika ada di dekatnya pasangannya, dia merasa risih, merasa gelisah, resah. Ada nggak yang begitu? Iya. Jadi pada saat istrinya atau suaminya di rumah malah merasa nggak tenang, udah pergi aja sana gitu kan. Nah, itu berarti belum sakinah. Nah, ini kan amanah. Amanah dalam berkeluarga, amanah di dalam mengikat tali pernikahan adalah supaya terciptanya ketenangan di dalam rumah tangga. Kalau hati tenang, jantung itu menjadi tenang. Orang ketika kehidupannya itu tidak tenang, Pak, itu mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita kan. Pikirannya nggak tenang, akhirnya darahnya naik, Pak. Darahnya naik. Ketika darahnya naik, detak jantungnya menjadi meningkat. Ketika kerja jantung yang begitu cepat, ya kan, itu mempengaruhi organ-organ yang lain. Tetapi ketika ketenangan itu ada, maka akan mempengaruhi segala pola yang ada. Nah, ini bapak-bapak, sehingga amanah yang perlu kita pikul di dalam membangun rumah itu harus sakinah. Yang kedua, mawadah. Mawadah itu apa, Pak? Adalah memiliki kesabaran, saling untuk menerima kekurangan, itu mawadah, Pak. Jadi jangan melihat kelebihan saja. Kalau orang melihat kelebihannya saja, ada kekurangannya, pada akhirnya dia akan berbalik. Tetapi ketika orang bisa menerima kekurangannya, apalagi kelebihannya. Orang yang mawadah itu adalah orang yang mampu menjaga kesabaran, saling menghargai, ngewong ke uwong.
Oh ya, memanusiakan manusia. Lah ini dalam rangka jangan memanusiakan hewan. Sekarang hewan banyak dijadikan seperti manusia, betul nggak Pak? Itu monyet, ya. Kalau di TikTok itu, monyet pakai baju, disuapin, dikelonin, memanusiakan hewan. Manusia malah dihewankan, coba. Manusia kan acak-acakan sekarang, ya kan? Bagaimana monyet pakaiannya dibagusin, ya kan? Pakaiannya pakai pempes, orang pada joget di TikTok sambil buka aurat. Ya, sekarang enggak tahu udah zaman kebolak-balik Pak ya. Orang senang sekarang bergaulnya bukan dengan manusia, dengan binatang. Di rumah ada harimau. Berapa lusin punya monyet kecil-kecil. Cuy. Ngurusin anak monyet sama anak orang gampangan mana kira-kira? Itu ya mungkin karena bisa untuk cari duit barangkali Pak ya. Tapi pada akhirnya ya itu. Manusia itu akhirnya bukan memanusiakan manusia yang tidak pada porsinya akhirnya menjadi porsinya. Nah, itu di daerah mana itu? Tiongkok, bahkan itu anjing suruh belanja bisa Pak. Anjing belanja. Itu sah nggak perlu? Sah nggak? Kan salah satu syarat jual beli itu kan harus berakal ya kan? Iya. Nah, ini anjing itu karena kebiasaan belanja tomat. Tapi bisa minta tambah lagi tuh anjing. Jadi, ya tapi kan itu kan hanya karena kebiasaan saja. Nah, itulah manusia. Karena memang sekarang yang penting tampil itu bagaimana bisa berbeda dari yang lain. Kalau bapak-bapak mau terkenal, tampil dengan yang berbeda pasti cepat viral. Nah itu sekarang kan orang gampang viral dan kepengen terkenal supaya tampil yang aneh-aneh. Ini Pak, mawadah, kita saling menjaga. Warahmah, ya. Jadi amanah dalam keluarga tiga ini harus dijaga. Apa rahmah itu? Ya sesuatu yang tidak boleh terputus, ya. Saling menghargai, menyayangi, mencintai, ya kan? Ya, dalam keluarga itu. Karena kalau suami sama istri tidak saling mencintai, Pak, itu sudah bubar. Sudah bubar. Makanya yang terkecil dulu ini, Pak, kita membangun. Maaf, ini ketika dia tampil di publik menjadi seorang pemimpin, ya kan? Hebat. Tapi ternyata keluarganya rapuh. Ada nggak kejadian itu? Ada. Menjadi seorang leader ya di wilayahnya, tapi ternyata ketika melihat bungkusan di dalam keluarganya itu rapuh, ya kan? Jadi tidak seperti apa yang dilakukan di luar. Sehingga manusia itu harus dimulai dari dalam dulu. Dari dalam kita bangun dari yang terkecil, keluarga, istri, anak, itu dulu. Nah kalau kita berbuat sama orang lain, tetapi dengan istri, dengan anak tidak berbuat baik, kira-kira gimana? Itu mengabaikan amanah yang terdekat. Maka di sini apa yang sudah menjadi bagian di dalam tujuan hidup itu adalah setiap sesuatu harus benar-benar kita lakukan. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda munafik itu ada tiga, Pak. Ada tiga tanda-tanda munafik. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Banyak enggak sekarang orang yang berbicara berdusta? Banyak. Hoax. Itu orang yang membuat hoax, orang yang menyebar hoax itu sama juga telah berdusta. Nah, orang yang berdusta termasuk orang yang berkhianat. Orang yang berdusta adalah orang yang berkata, orang yang menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya berdusta. Nah, kadang-kadang orang suka dibohong-bohongin, gitu kan. Kalau dalam bahasa dulunya adalah digombalin. Padahal idza haddasa kadzdzaba, apabila berbicara dia berdusta. Sehingga salah satu
keimanan kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, auliyasmut, atau lebih baik diam. Ya. Jadi perkataan itu kan ketika kemudian di cross check ternyata tidak benar. Nah, ini kan membahayakan sekali. Nah, seperti misalnya di dalam sidang pengadilan, antara informasi ketika BAP dengan sidang pada saat dikonfrontasikan dengan saksi yang lain ternyata tidak sama. Nah, ini adalah dusta. Ketika sesuatu yang terjadi kedustaan, ini adalah sebuah kehancuran. Begitu juga dalam rumah tangga, ya kan? Ini sebuah contoh, Pak, ya. Keretakan rumah tangga ketika ada sesuatu yang kemudian disembunyikan berdusta, ini akan menjadikan keluarga itu menjadi rentan. Nah, kan ternyata banyak proses-proses karena kasus perceraian itu, seorang istri menuntut cerai kepada siapa? Suaminya, karena kadang-kadang ada yang disembunyikan, ya, ada yang disembunyikan. Nah, itu hal seperti inilah, bahwasanya orang yang berdusta itu pasti akan berefek kepada sesuatu yang tidak baik, baik bagi dirinya dengan Allah, baik dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka termasuk orang yang berdusta di dalam perkataannya itu, maka itu dikatakan orang yang munafik. Apa? Sebab apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Kan banyak, Pak, orang yang berjanji mengingkari. Nanti kalau saya terpilih menjadi pemimpin, ya kan, wah, saya akan merealisasikan janji-janji saya. Janji beda, Pak, dengan perencanaan, Pak, ya. Kalau perencanaan itu kan sesuatu yang memang dipersiapkan, tetapi kalau sudah berjanji dia berani memastikan. Makanya ketika kita berkata dengan orang lain itu harus diikuti dengan kata-kata insya Allah. Cuman insya Allahnya kita kadang-kadang beda artinya. Insya Allah banyak enggak jadinya. Insya Allah karena banyak nggak jadinya, itu yang dipahami oleh kita. Padahal sekalipun kita bisa, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Misalnya kita ada sesuatu yang kita lakukan, pasti sudah kita tetapkan waktunya. Bisa nggak gagal, Pak? Bisa jadi ketika Allah tidak mengendaki. Misalnya ada satu acara, dalam 1 jam kemudian batal. Apa? Ada udzur. Ada kecelakaan, siapa yang bisa ngira? Maka perlu diucapkan kata-kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Itu kan insya Allah nggak jadi deh, begitu kadang-kadang. Padahal memang dalam Islam itu kata-kata insya Allah itu sebagai sesuatu hal yang kita ungkapkan. Sebab apa? Segala sesuatu itu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang berjanji itu mengingkari. Orang punya utang, dia akan bayar utang. Ya sudah, nanti saya bayar. Pada saat waktunya ditagih, pura-pura lupa. Emang bener ya? Gitu. Emang utangnya berapa? Ada yang begitu, Pak. Lah itu artinya banyak yang ketika mereka ingin sesuatu begitu besarnya, tetapi ketika sudah jatuh kepada amanah tanggung jawab yang harus berikan, dia mengingkari. Lah ini adalah ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Ya, makanya orang-orang yang berkhianat terhadap kepercayaan orang lain dan dia kemudian menganggap sesuatu hal yang biasa, inilah termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Makanya di dalam surah Al-Mu'min ayat 8 dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang di antara mereka yang telah memelihara amanahnya, yang telah memelihara amanahnya, yang telah dipikulnya. Itu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang
telah diberikan amanah dalam hal apapun, antara amanah manusia dengan manusia, apalagi amanah yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sesuatu yang apabila kita orang-orang yang telah diberikan tanggung jawab oleh orang lain, dan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, itu juga merupakan orang yang telah menjaga amanahnya. Sebab apa? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian an tu'addul amanati, agar menyampaikan amanah itu ila ahliha, kepada yang berhak. Itu Pak ya, kalau kita dititipin orang ya, maka titipan itu harus kita sampaikan. Ketika orang menitipkan salam Pak ya, salam itu kita sampaikan kepada orang yang telah dipesankan, karena amanah itu sesuatu janji yang tidak boleh kita tinggalkan. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, jadi ini yang menjadikan salah satu bagi kita semua, banyak hal yang terjadi di era zaman sekarang ini, orang banyak yang berkhianat terhadap amanahnya, banyak orang yang tertipu karena janjinya, banyak orang yang habis hartanya karena ditipu oleh orang lain ya. Itu banyak sekali bapak-bapak, orang yang dijanjikan investasi sekian miliar, itu kan ada artis yang tertipu sampai 10 miliar ya. Kita juga tidak boleh kemudian terbuai dengan apa yang telah mereka sampaikan, mereka yang telah diungkapkan. Karena kadang-kadang janji yang begitu manis dan begitu tinggi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Banyak sekali Pak kasus-kasus dalam harta ini dan sebagainya. Nah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sehingga salah satu tujuan kita di dalam hidup ini adalah bagaimana agar segala sesuatu ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sedikit orang yang mengabaikan amanah. Orang yang berebut dengan kekuasaan, orang yang berebut dengan sebuah jabatan, padahal jabatan itu merupakan amanah. Namun tidak sedikit ternyata terbukti orang-orang yang telah memperebutkan jabatan itu. Banyak pemimpin-pemimpin yang kemudian mereka menyimpang dari tanggung jawabnya. Apa buktinya? Masuk dibui karena korupsi. Ya. Banyak anggaran-anggaran yang bocor dan sebagainya. Itu berarti memang tujuan motivasi bukan karena amanah. Namun apa? Tujuan motivasi karena syahwat dan tujuan-tujuan dunia. Nah ini mungkin bapak-bapak sekalian yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ayat yang telah Allah tuangkan di dalam surah An-Nisa, serta surah Al-Ahzab yang berkaitan dengan amanah ini sangat besar sekali. Bahkan langit, gunung, serta bumi pun untuk tidak berani mengambil amanah ini, tetapi manusia berebut saling untuk mengambil. Kenapa? Karena manusia hanya mengambil keuntungannya dan mengabaikan terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga amanah ini, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala kefasikan-kefasikan di dunia. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang amanah ketika sudah diberikan tanggung jawabnya. Sebab amanah ketika dilakukan dengan tanggung jawab, maka Allah akan memberikan kemudahan dan akan memberikan pahala yang sangat besar dalam hal apapun itu. Sehingga apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa nilai-nilai keislaman itu sangat luas ya, dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan sosial, kehidupan manajemen, ya kan, kehidupan politik dan kehidupan keuangan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil dari bagian-bagian itu, sehingga memahami Islam itu harus secara komprehensif, bukan secara parsial. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa
Wafani karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadati nasabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamda syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.